tiga catatan namanya Polda Jawa Barat. Di bawah pencarian yang namanya Rudiana ada 3 nama. 3 nama itu siapa? Rudiana dan Polda Jabar dipermalukan Bu Widya, terbongkar sudah rekayasa kasus Vina. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, yang paling menarik dari kasus Vina adalah edukasi dari Bu Widya mengenai 3 DPO yang sebelumnya pernah viral dan dibahas, yaitu Peggy, Andi, Dani ya gitu kan. Tapi kan seiring waktu kasus ini mengarah ke kecelakaan dan 3 DPO itu tidak disebutkan. Kenapa ya? 3 DPO itu sekarang seolah-olah menghilang begitu saja, ataukah plot twistnya ada kaitannya sama Bapak Ibtu Rudiana? Yang lebih jelasnya edukasi ini dibahas langsung oleh Bu Widya seperti apa, kita simak. Ya. Nah, ya, jangan lupa tapi 1 nama Peggy Setiawan, 2 Dani dan Andi itu daftar DPO-nya Polda Jawa Barat yang bekerja sama dengan yang namanya Rudiana. Ingat itu, ya, ingat itu. Belum itu terhapus. Jangan lupa ya, ya, jangan lupa. Nah, jangan bilang ngawer. Catatan Polda bersama Rudiana Polda 2016 lalu, catatan DPO-nya 3 orang. Ya ada apa? Ya harus keluar-keluar lah ya, biar kalian tahu. Kalau nggak keluar-keluar, kamu nggak tahu orang miskin sekarang gayanya udah kayak apa. Pas ada kasus kemarin, ya jangan lupa ojek payung, kulit bangunan, dia orang miskin nggak punya apa-apa. Belakangnya rumahnya itu lemari kayu jati. Nah, iya, jangan lupa sama itu disumbangin ternak bebek, paling nggak lo kasih makan, ya. Jangan lupa itu. Ya, jangan. Tapi catat, ada 3 catatan namanya Polda Jawa Barat. Di bawah pencarian yang namanya Rudiana ada 3 nama. 3 nama itu siapa? 1 Peggy Setiawan, Dani, dan Andi. Ada apa mereka 3 nama ini? Ya sehingga dicari sama Rudiana. Rod. Nah itu juga kan tidak lepas dari pencarian ya. Karena kan sekarang Ibtu Rudiana semakin tersudut dengan kesaksian Dede, lalu Aep yang akhirnya terungkap bahwa kesaksiannya palsu. Liga Akbar juga sudah mencabut kesaksiannya, ditambah lagi bermunculan kesaksian-kesaksian baru ini memperjelas ya, ini arahnya sebenarnya mungkin ke kecelakaan, tapi dibalik kematian Vina dan Eki ada apa sebenarnya? Kenapa kecelakaan ini dibuat berlebihan atau seperti apa gitu. Jadi akhirnya kasus ini harus mengorbankan 7 terpidana lalu dihukum seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Kita simak lagi lebih detailnya. Rod ya. Nama itu khas banget kayaknya, Rod ya. Ada apa, Rod? Ya, ada apa, Rod ya? Ada sesuatu kah, Rod, di balik itu ya? Jadi kenapa mesti 3 orang ini, Rod? Kan yang banyak, Rod. Ya banyak, Rod ya. Disinggung Ibtu Rudiana di sini ya. Ada apa dengan 3 DPO yang sebelumnya ya, Peggy, Andi, Dani ini. Dan sekarang tampaknya kan dibuat hilang kan setelah salah tangkapnya Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Ini juga kan jadi pertanyaan, apakah nanti akan terungkap di akhir-akhir kalau Ibtu Rudiana sudah mulai bisa dipanggil? Kan sekarang kondisinya tidak ada kabarnya yang menghilang katanya. Kita simak lagi dari pengacara perwakilan Sakatata yang akhirnya kemarin setelah beres dari Bareskrim Polri kan, Sakatata mengungkapkan secara gamblang peristiwa tetap ditemani dengan setia oleh Ibu Titin ya. Selain pengacara, dia seolah Ibu Titin ini memang ibu kandung atau gimana, menjaga banget Sakatanya, terus didampingi dan dibantu pengacara lainnya. Katanya Ibtu Rudiana siap-siap masuk bui. Kenapa ya? Kita lihat ya. Gelar pemeriksaan keterangan Jabar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Ya, dan ini sangat merugikan Sakatata. Keterangan Dede, keterangan Aep itu adalah keterangan palsu. Dan itu sudah
dikonfirmasi oleh Dede dan didaftar bahwa mengakui keterangan mereka adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Karena dengan itulah yang bisa saya katakan, Rudiana palsu. Dan Rudiana dengan hormat. Jadi yang tak tahu dengan bayangkan atas membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Jadi hari ini, setelah kata-kata diperiksa, kita minta supaya Kapolri lebih tegas lagi, ada korban lebih tegas lagi, ada korban Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana yang para berpindah-pindahnya yang memeriksa kata-kata dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang berpindah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak boleh bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Maka dengan itu kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan hukum terpidana karena beliau kata-kata sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Itu ya. Insya Allah diterima. Dan wajib untuk diterima karena tidak ada alasan tidak diterima. Kata-kata sudah mengatakan. Di sini Kakak Tatal terus berupaya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, di mana dibantu dengan kesaksian Dede juga ya, dan siap-siap mungkin itu Rudiana masuk bui katanya gitu dengan para oknum-oknum juga yang sebelumnya di tahun 2016 terlibat. Nah, kita lanjut lagi seperti apa? Sudah mengatakan sudah berada. AF wajib masuk penjara, kemudian Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya palsu. Sehingga Akbar sudah mengakui bahwa keterangannya palsu. Semua sudah didoktrin oleh orang yang namanya Rudiana. Dan para penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan. Bisa itu ya. Dan ini sangat fatal. Sementara dokumen. Tampak riuh dan gemuruh ya. Kakak Tatal juga tampak lelah. Dan di situ Ibu Titin terus membuat Kakak Tatal itu terlindungi ya, merasa aman dan nyaman pastinya. Ibu Titin kan pengacara paling lama dari tahun 2016 ya. Dan semoga pengacara lain juga bisa membantu Kakak Tatal di proses-proses berikutnya. Kita simak lagi yang terbaru dari kesaksian temannya Eki kemarin ya, atas inisial AR ini tuh teman setongkrongan, teman main, dan sempet di malam kejadian itu katanya obat-obatan bareng, sejenis Zenit, dan minum-minum juga gitu. Apakah bisa jadi kecelakaan itu faktor sedang tidak sadarkan diri ya, sedang terbawa keadaan minuman gitu ya, karena pengaruh alkohol gitu mungkin ya. Kita lihat aja penjelasan dari teman almarhum Eki. Dia mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya, jadi makanya saya nggak masuk lah gitu, takut juga. Gengnya geng apa ya? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk Main itu maksudnya make Siapa? ceki. Saya make. Ini berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga. Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya, saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita-cerita apa-apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 3:30 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia lagi ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana gitu. Dan sebelum acara malam itu berkumpul ini bersama teman-temannya, ini tuh temennya juga sempat membantu kendaraannya Eki itu, katanya harus pasang baut gitu. Jadi mungkin motornya dalam kondisi kurang bisa mendukung berkendara atau gimana. Terus malam kejadiannya juga sempat minum-minum. Ya besar kemungkinan pasti kecelakaan.
Namanya juga motor mungkin kurang dikondisikan juga, terus dalam kondisi tidak sadarkan diri membawa kendaraan ya bisa jadi ya jatuhnya kemana, terpental atau apa gitu kan. Ini kasus Vina itu kan masalah utamanya di CCTV, jadi tidak bisa tahu kronologis jelasnya kecelakaannya seperti apa. Ini tuh masih benar-benar dibutuhkan saksi berurutan lagi, diusut lagi dari nol, dan oknum-oknum yang sebelumnya di tahun 2016 itu harus diperiksa ulang sih. Apakah nanti juga akan dipanggil seperti Aris Papua, Gugun, Ibtu Rudiana, lalu hakim dan penyidik lainnya juga yang sampai memvonis 7 terpidana itu sebagai pelaku pembunuhan bahkan sampai pemerkosaan. Ini benar-benar sedang diusut lagi dari nol kasus Vina ya. Kesaksian temannya Eki ini semoga membantu menambah lagi seperti Widi dan Mega gitu. Hampir mirip karena bisa jadi waktu sore sebelum maghrib itu kan Eki menunggu di depan gang, lalu Vina sempat mandi di rumahnya Widi, lalu Widi tidak melihat Eki dan di situ bilang Eki itu bonceng 3 sama temannya ini si Vina ya ke acara lokasi malam itu, minum-minum dan lain-lain. Ini salah satu temannya yang malam itu kejadian gitu. Akhirnya sekarang temannya Eki juga mulai bermunculan sih gitu. Tapi yang ini tidak kenal sama Liga Akbar. Itu sih yang karena malam itu katanya juga Liga Akbar sebenarnya tidak kumpul ya. Ya udah kita lihat lagi seperti apa. Apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Mana obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Enggak ada. Cuman dia cuma minta uang aja sih. Kalau Majalengka dia Mau minta uang, nanti balik lagi ke Balik lagi. Dahuan. nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dahuan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Jadi sempat bareng dari jam 4 sampai jam 10. Iya. Saat itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua Sama saya. langsung akrab sampai jam 10 malam. Ya kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa, ya emang akrab lah ya, bukan nggak terlalu akrab sih ya, gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan teman sekolah atau teman geng, bukannya sebenarnya. Geng. Sempat mampir ke Warmat nggak? Warpat nggak tidak? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat, soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa tuh namanya, nggak tahu orang-orang itu. Saya Kenal Liga Akbar Mas juga. Enggak. Nggak kenal Liga Akbar, tapi malam itu Eki dan AR ini sempat nongkrong bareng, obat-obatan dicicipi atau gimana, lalu meminum minuman keras juga. Itu kan sudah arahnya atau anak-anak agak-agak nakal nggak sih? Jadi mereka itu pergaulan aja udah bebas ya. Terus terjadilah motor mungkin di jalan atas itu, bypass itu dia kecelakaan kah, lalu terpental, helm depannya juga rusak, seperti kesaksian teman yang satunya lagi. Ini kenapa teman-temannya Eki baru bermunculan sekarang juga, gitu sih yang jadi pertanyaannya. Jadi membuat 7 terpidana semakin lama di penjara. Sebelumnya kan kasihan 8 tahun, jadi 7 terpidana itu harus mendekam. Semoga aja tahun 2004 ini kasus Vina harus diusut dengan tuntas. Dan yang terakhir adalah pengacara Pitra. Pengacara Pitra kan kemarin ada isunya mundur tuh dengan 60 pengacara. Mundur kan dari pembelaannya dari Ibtu Rudiana, karena Ibtu Rudiana juga sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Tapi lucunya Pitra ini ya, pengacara Ibtu Rudiana sempat mengomentari kenapa harus sumpah pocong. Harusnya kan sumpah Al-Quran. Iya, tapi kan yang awal mulanya menawarkan sumpah pocong mau Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana kan nggak disumpah pocong. Nah, Sekatatal mungkin berupaya untuk membuktikan apapun sumpahnya dilakukanlah sumpah pocong. Nah, sekarang ini Pitra bilangnya menasehati sumpah pocong itu nggak boleh dan lain-lain. Tapi kan sumpah pocong balik lagi
Mungkin idenya dari Bapak Ibtu Rudiana sebelumnya kan. Kita simak aja nasihat dari Pitra ini. Saya menyarankan kepada mereka agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Titin yang imut-imut, segeralah bertaubat, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan bersumpah kepada pocong, tapi bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ajaran Islam tidak ada diatur sumpah kepada pocong, adanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu juga kan seorang pengacara, udah usia juga, tolonglah sadar diri, kembali kepada jalan Allah. Istighfar Bu, istighfar. Semua kita ini hanyalah manusia panah, dan ibu sebagai pengacara mestinya mengerti dan tahu apa itu aturan-aturan yang ada dalam KUH pidana, bukan sumpah karena pocong. Saya harapkan agar ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat, agar nantinya itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tanggapannya? Sebenarnya bukanlah sumpah kepada pocong ya, tapi di situ tuh sumpah pocong istilah, walaupun sebenarnya sumpahnya lebih ke keyakinan. Nah, kalau Sakatatal kan mungkin beragama Islam kepada Allah gitu kan. Terlepas bahasanya sumpah pocong ya. Ini emang Pitra ini lucu ya, pengacara lucu lah gitu di kasus Vina ini. Semoga aja segera terungkap kasus Vina ke depannya, ditambah lagi kesaksian salah satu temannya Eki barusan tadi ya, inisial AR. Semoga juga bisa membantu nanti ya, kalau memang ada dipanggil ke saksi-saksi berikutnya lagi. Yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Untuk reaction kali ini jangan lupa tanggapannya update di komentar, tolong diisi di komentar juga ya. Terima kasih, bye.